Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional di Balikpapan, Kalimantan Timur mulai 21 hingga 23 Mei mendatang. Agenda Rapimnas adalah konsolidasi partai menjelang Pilkada serentak 2018 dan juga pemilu 2019. Dalam forum ini akan mendengarkan pandangan dari perwakilan DPD seluruh Indonesia. Rapimnas akan dihadiri oleh 640 kader perwakilan seluruh DPD se-Indonesia. Rencananya Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan juga Panglima TNI Gatot Nurmantio akan hadir sebagai pembicara. Dalam Rapimnas akan dibahas strategi pemenangan Pilkada serentak 2018 dengan target pemenangan 30%. DPP Partai Beringin ini menepis ajang Rapimnas untuk meyakinkan kader perihal status Ketua Umum Setia Novanto dalam kasus korupsi KTP elektronik. DPP menegaskan internal Partai Golkar solid mendukung kepemimpinan Setia Novanto dan tidak ada rencana menggelar munaslup. Di akhir Rapimnas, Ketua Umum Setia Novanto akan membacakan sikap politik soal masalah kebangsaan. Strategi Partai Golkar ingin mengembalikan masyarakat bahwa segala sesuatu yang diopinikan harus berdasarkan pada fakta. Ya, pada fakta, kita berpikir berdasarkan pada fakta, ya tidak memperhatikan apa yang sekarang ini yang namanya hoak apa dan lain-lain sebagainya. Dan kita punya keyakinan ya bahwa sampai pada hari ini semua solid, ya semua solid untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada kepemimpinan Setia Novanto hasil Munaslup 2016. Jadi tidak ada masalah. Untuk mengetahui persiapan Rapimnas Partai Golkar, sudah ada koresponden CNN Indonesia Rifana Pratiwi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rifana, seperti apa bentuk konsolidasi Partai Golkar, apalagi di tengah isu negatif yang ini menerpa Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto? Ya, Rifana, silakan. Ya, selamat sore Reinhardt. Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional kedua di Balikpapan, Kalimantan Timur mulai dari hari ini hingga Selasa mendatang. Ada banyak agenda strategis yang akan menjadi pembahasan dalam ajang Rapimnas kali ini. Di antaranya yang paling penting adalah konsolidasi strategi pemenangan untuk Pilkada serentak 2018 dan juga pemilu serentak 2019, di mana Partai Golkar ini menargetkan kemenangan untuk Pilkada serentak 2018 sebesar 60%. Sementara untuk pemilu legislatif atau pemilu serentak 2019, Partai Golkar menargetkan angka sebesar 30%. Dan menurut informasi tadi yang sudah dipaparkan oleh DPP Partai Golkar, ternyata dari hasil evaluasi Pilkada serentak 2017 sangat besar sekali capaian dari Partai Golkar berhasil meraih 58% kemenangan untuk Pilkada serentak pada tahun 2017. Dan menarik juga untuk ajang Rapimnas kali ini ada 640 kader dari perwakilan DPD 1 dan juga DPD 2 dari seluruh Indonesia yang diundang ke dalam ajang Rapimnas kali ini, di mana di tengah isu status dari Ketua Umum Golkar Setia Novanto yang saat ini terseret kasus dugaan korupsi KTP elektronik dan saat ini dicekal, tampaknya Golkar ingin mengkonsolidasikan partainya untuk menyambut nanti gelaran Pilkada serentak 2018 dan juga pemilu serentak 2019. Dan tadi menarik sekali kami mendengarkan pemaparan ataupun pengarahan dari Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan kader dari Partai Golkar. Berulang kali Luhut tadi menyampaikan kepada ratusan kader bahwa kader Golkar jangan mau diadu domba oleh pihak-pihak luar yang ingin menghancurkan Partai Golkar, harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan harus taat dari perintah Ketua Umum. Dan tadi berkali-kali juga Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan ataupun menegaskan tidak ada faksi-faksi di Partai Golkar dan ia berpesan agar Partai Golkar ini maju bersama dalam mendukung pemerintahan dari Presiden Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Namun apakah betul seperti itu, tidak ada faksi-faksi di dalam tubuh Golkar? Untuk mengetahui sebetulnya seperti apa peta politik di internal Partai Golkar saat ini, saya sudah bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara dan juga Ketua DPP harian dari Partai Golkar, Nurdin Halid. Selamat sore Bang Nurdin. Selamat sore. Selamat sore Bang Nurdin. Ini bisa diceritakan sebetulnya apa sih tujuan utama dari Rapimnas kedua Partai Golkar kali ini di tengah-tengah isu yang banyak sekali sebetulnya menyeret nama Ketua Umum? Ya. Jadi Rapimnas ini adalah sangat strategis karena kita akan membahas berbagai materi yang berkaitan dengan persiapan Partai Golongan Karya menghadapi
Pileg 2019 dan Pilpres 2019 serta evaluasi daripada pelaksanaan Pilkada serentak 2017 sekaligus mempersiapkan Pilkada serentak 2018. Antara lain bahwa kita akan membahas tentang persiapan pembentukan Bapilu dan ini memang lebih awal dibanding dengan tahapan yang akan berjalan di KPU dibanding dengan pemilu yang lalu di tahun 2014. Ini memang Golkar mempersiapkan lebih ini. Kenapa? Karena kita ingin memenangkan Pileg 30% target yang dicanangkan oleh Ketua Umum. Yang kedua adalah Partai Golkar satu-satunya partai sekarang yang punya calon presiden untuk 2019 sesuai dengan keputusan Rapimnas yaitu Bapak Jokowi. Oleh karena itu dengan Rapimnas ini dengan terbentuknya Bapilu maka kita akan melakukan percepatan terhadap rekrutmen bakal calon legislatif. Jadi Juni 2017 ini insya Allah kita akan sudah merekrut bakal calon legislatif sehingga ada waktu setahun daripada bakal calon legislatif ini untuk mempersiapkan diri, melakukan sosialisasi program partai, sosialisasi program pemerintah yang berkaitan dengan dukungan kita kepada Pak Jokowi, kemudian sosialisasi diri daripada para bakal caleg itu. Di tengah-tengah isu yang juga status dari Ketua Umum Partai Golkar ini menyeret beliau, menyeret Setia Novanto dalam kasus KTP elektronik, sebetulnya apakah memang betul tidak ada friksi-friksi di dalam internal? Karena tadi berulang kali diungkapkan juga oleh jajaran DPP dan juga oleh Pak Luhut, tidak ada faksi-faksi. Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi, Pak. Ya, jadi saya di partai ini adalah Ketua Harian. Ketua Harian Partai Golongan Karya. Beberapa waktu yang lalu saya juga sebagai Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan itu ada forum silaturahmi daripada DPD 1 kemudian kita bersepakat bahwa tidak ada niat dan tidak ada rencana untuk melakukan munaslup dengan munas berkaitan dengan apa yang dialami oleh Ketua Umum. Kenapa? Karena status Ketua Partai Golkar Setia Novanto itu adalah statusnya tidak ada dalam status hukum. Kenapa? Beliau hanya dipanggil sebagai seorang saksi, ya memang dicekal, tapi pencekalan itu bagian daripada proses hukum. Ketua Umum Partai Golkar sekarang tidak dalam posisi tersangka, tidak posisi terdakwa. Oleh karena itu tidak ada pengaruh terhadap instrumen partai dalam melakukan fungsi-fungsi kepartaian, dalam melakukan fungsi-fungsi karya-karyaan, kerakyatan yang manusiawi, dan boleh dikatakan bahwa partai sekarang sangat solid. Nah tadi waktu saya mengantar saya tanya lagi kembali, apakah betul kita solid di hadapan Pak Luhut sebagai senior Partai Golkar? Semua mengatakan solid dan itu faktanya juga solid. Sekarang ini untuk pertama kalinya kita mengundang daripada DPD 1 menjadi peserta Rapimnas 10 orang. Itu. Kalau dulu hanya 5 orang, paling banyak 7 orang. Nah sekarang terbukti sekarang mereka sudah datang semua. Ini pertanda bahwa tidak ada friksi, tidak ada faksi-faksi dalam tubuh Partai Golkar Karya. Semua sekarang konsentrasi untuk mempersiapkan kita menghadapi Pilkada serentak 2018, lebih-lebih mempersiapkan diri untuk mempersiapkan partai untuk 2019 Pilpres maupun Pileg. Oke, di teman-teman wartawan juga tadi sedikit mempertanyakan sebetulnya kenapa dipilihnya adalah Pak Luhut Bin Sarpanjaitan sebagai senior Golkar, karena kan ada juga Pak Jusuf Kalla sebagai wakil presiden, kemudian ada Pak Akbar Tanjung, ada Pak Abu Rizal Bakri. Kenapa beliau yang dipilih sementara Pak JK kemudian dengan yang lain, apakah nanti akan juga diberikan giliran untuk memberikan pengarahan, Pak? Jadi di dalam forum Rapimnas juga ini akan beberapa pihak kita minta untuk memberikan masukan terhadap Rapimnas ini. Antara kita mengundang komisioner Komisi Pemilihan Umum, itu kita undang. Kemudian kita mengundang lembaga survei, kemudian kita undang Panglima TNI, kita undang Pak Kapolri, kita undang juga sebetulnya Menko Polhukam tapi beliau berhalangan. Kemudian kita undang Pak Luhut Bin Sarpanjaitan karena beliau senior Golkar juga sekaligus sebagai Menko Maritim yang pernah juga menjadi Menko Polhukam, jadi punya pengalaman di pemerintahan juga di politik yang sangat berharga memberikan masukan, informasi kepada fungsionaris Partai Golongan Karya. Tidak adalah pertimbangannya pertimbangan objektif bahwa beliau sekarang ada di pemerintahan dan beliau adalah senior Golkar yang ada di pemerintahan, perlu memberikan masukan dalam forum Rapimnas ini. Terakhir Pak, yang sangat menarik sebetulnya di benak kami para wartawan bahwa Golkar kan sudah solid untuk mendukung Pak Jokowi sebagai calon presiden 2019. Untuk wapresnya apakah akan dari kader internal atau mungkin bagaimana Pak, sudah ada pembicaraan mungkin? Ya, sekarang yang kita sudah putuskan adalah baru calon presiden. Mengenai calon wakil presiden pada saatnya nanti kita akan melakukan Rapimnas lagi khusus untuk penetapan wakil presiden setelah berkonsultasi, Ketua Umum berkonsultasi dengan Bapak calon presiden. Karena kita sudah dalam Rapimnas yang lalu kita memutuskan bahwa mengenai calon wakil presiden itu diserahkan sepenuhnya kepada calon presiden. Jadi calon presiden Partai Golkar Pak Jokowi nanti akan menentukan siapa yang menjadi wakilnya. Nah setelah ada konsultasi, hasil konsultasi itulah kemudian kita bawa di dalam forum Rapimnas. Terima kasih Pak Nurdin atas waktunya. Nanti kita ikuti bagaimana dinamika di Rapimnas sampai hari Selasa atas waktunya. Terima kasih. Demikian wawancara kami dengan Ketua Panitia Penyelenggara dan juga Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid. Kami akan terus menginformasikan kepada Anda dari ajang Rapimnas di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kembali ke Anda Reinhard di studio. Baik, terima kasih Rifana Pratiwi langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur.